Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Phil kan? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Lurusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.
Kiai Haji Abdurrahman Matameng adalah seorang ulama yang mengembangkan lembaga pendidikan sebagai media dakwahnya. Dia juga seorang pejuang kemerdekaan. Presiden RI pertama Soekarno memberinya tanda jasa sebagai veteran pejuang. Awal tahun 50-an ayah kembali dari Mekah itu masih terjadi pergolakan-pergolakan setelah revolusi mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Lalu kemudian pada saat perang inilah ayah berperan sebagai pembawa pesan antara pejuang dengan orang-orang yang berada di kota. Itulah sebabnya sehingga ayah juga masuk sebagai veteran atau pejuang Republik Indonesia yang mendapat piagam dari Presiden Soekarno. Abdurrahman Matameng dilahirkan di Desa Taupa, Kecamatan Lapariaja, Bone Barat, tahun 1927. Dia adalah keturunan bangsawan. Ayah saya lahir di Kabupaten Bone Barat, ya, jadi di Kecamatan Lapariaja pada tahun 1927. Itu yang ada. Lalu kemudian dia datang dari latar belakang keluarga yang kelas menengah gitu. Jadi konon ceritanya, ini konon ayah saya itu keturunan pemberani dari Lamuru. Lalu kemudian dia menikah dengan putri raja. Lalu setelah menikah dia bawa istrinya ke Bone Barat ini. Dan bersama dengan pengiring-pengiringnya, penduduk setempat langsung mengatakan, aduh tahu patu. Akhirnya itu ke desa disebut Taupa. Di sanalah ayah saya lahir, di Desa Taupa, Kecamatan Lapariaja, yang pada beberapa ijazahnya dituliskan tahun 1927. Nama kecilnya sebetulnya adalah Lagating. Biasanya orang Bugis memberi nama anak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pada saat ia lahir. Ayah saya cepat bicara, cepat berjalan, jadi namanya Gatti, cepat-cepat. Tapi pendengaran orang Belanda ketika dia masuk sekolah dasar di Lepangan, dia seolah-olah mendengar Gating. Sehingga yang tertulis di jasa SD-nya adalah Lagating. Saat berguru ke Puangnya Walie di Pulau Salemo, namanya kemudian diganti menjadi Abdurrahman Matameng sendiri, merupakan nama ayahnya. Abdurrahman Matameng kecil sudah menunjukkan kesenangannya membaca. Sebaliknya, dia malas jika diajak turun ke sawah. Inilah yang menjadi alasan dia disekolahkan hingga ke Mekah dan Madinah. Ada juga sejarahnya. Kadang-kadang saya berpikir kalau saya lihat di desa tersebut, ada juga sejarahnya kenapa dia sekolah. Konon kabarnya ketika kecil dia suka sekali membaca apa saja, tapi sangat pemalas. Dia tidak mau turun ke sawah. Sehingga pamannya, seorang yang punya jabatan resmi dalam Belanda, itu membawanya pergi sekolah, lebih ke sekolah daripada kau tidak mau bertani. Dengan cara seperti itulah ayah saya sekolah sampai ke Madinah, Mekah, lalu kemudian pula menjadi seorang ulama. Selepas belajar di Pulau Salemo, Kiai Haji Abdurrahman Matameng lalu melanjutkan pendidikannya ke pesantren DDI Mangkoso di Paru. Di sana dia diajar langsung oleh pendiri DDI, Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Nah, di situ ayah saya belajar. Konon kabarnya apabila dia di kelas 2 Aliyah atau Sanawiyah, dia mengajar di kelas 1. Dia naik di kelas 3, dia mengajar kelas 2, karena
ayah saya memiliki kompetensi dan kemampuan menyerap pelajaran dengan baik, sehingga dia selalu menjadi guru, karena waktu itu kan masih kekurangan guru, menjadi guru satu kelas di bawahnya. Setelah tamat di DDI Mangkoso, Kiai Haji Abdurrahman Matameng kemudian dikirim untuk belajar ke Mekah. Abdurrahman Matameng tergolong murid cerdas. Dia menguasai 12 cabang bahasa Arab. Beberapa tahun setelah pulang dari Mekah, sekitar pertengahan tahun 1950, Kiai Haji Abdurrahman Matameng menjemput takdirnya sebagai bagian dari perjuangan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di TII. Ia kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung. Sekitar tahun 50 pertengahan 54 atau 55, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale kan ini ayah saya termasuk orang paling dekat dengan Guru Tak. Jadi kemanapun Guru Tak pasti ayah saya mendampingi. Lalu kemudian DITI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, ini mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Musakar, itu mencari seorang dokter untuk dibawa ke hutan. Terus prajurit-prajurit gerilya disampaikan bahwa ciri khas dokter itu memakai mobil putih. Kebetulan mobilnya Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale itu warna putih catnya. Saya ingat mereknya Chevrolet, karena mobil itu setelah Guru tidak pakai diserahkan ke ayahku. Nah, lalu kemudian dicegat di Marang dipangkep, dicegat oleh tentara gerilya. Lalu kemudian ternyata bukan dokter isinya mobil putih ini, tapi adalah seorang ulama senior Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale dan juniornya Kiai Haji Abdurrahman Matameng. Lalu kemudian dibawalah dia ke hutan. Dibawa ke hutan. Itulah sebabnya sehingga saya mengatakan bahwa ayah menjemput takdirnya. Karena dia masuk DITI bukan berarti dia setuju dengan pemberontakan dalam negara, tetapi takdir yang menjemputnya sehingga dia masuk ke dalam hutan. Di sanalah ayah berjuang bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale menjadi Perdana Menteri. Lalu kemudian ayah saya menjadi jaksa tinggi. Jadi seandainya DITI menang, saya anak kejaksaan, anak menteri kejaksaan. Siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Bil kan? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Lurusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman
bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Tambor Dalle diculik di sana di Maros. Kami juga setelah beliau diculik itu, kami berpikir kita mau ikut sama guru ini modal. Saya dari 7 orang, ya 7 orang atau 5 kalau salah masuk. Waktu itu waktu persis pemilihan tahun 55 itu untuk kami dalam perjalanan ini 5 orang untuk mencari guru ini pada guru baik guru Tambor Dalle maupun guru Tambor Matamem. Akhirnya kami langsung ke Tenggara, di Suak-Suak namanya, Tenggara. Di situ menemukan guru Tambor Matamem bersama beberapa ulama dan beberapa pemimpin orang Barat yang membentuk sekolah perguruan tinggi DPT, Dewan Perguruan Tinggi di sana.